wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Maulana dan saya berkuliah di Universitas Budi Luhur, mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Manajemen Keuangan, dan NIM saya 17315007006. Dan hari ini saya akan membuat video untuk menjelaskan materi yang saya pelajari di Universitas Budi Luhur dalam matkul metodologi penelitian. Hari ini saya akan menjelaskan teknik penarikan contoh sampling. Mengapa harus mengamati contoh? Yang satu, kendala biaya, waktu, dan sumber daya lainnya. Yang kedua, kasus pengukuran sehingga objek pengamatan kurang bernilai lagi bersifat merusak objek. Yang ketiga, kemungkinan non-sampling itu bisa error. Nah, kesalahan dari faktor non-sampling seperti akibat wawancara, kuesioner yang tidak jelas, responden kurang berpendidikan, dan rekapitulasi data lainnya. Contoh harus mewakili populasi sampling. Yuk. Dan ada beberapa istilah dari sampling itu. Yang satu, populasi. Populasi itu kumpulan lengkap objek pengamatan yang jadi pusat perhatian penelitian orang, perusahaan, toko, bank, rumah sakit, dan daerah, dan lain-lain. Yang kedua, sensus. Sensus itu proses investigasi mengamati semua anggota populasi penelitian. Dan sampling itu prosesnya seperti mengamati sebagai proses objek pengamatan. Contohnya sampelnya sebagian dari anggota populasi yang diamati. Contohnya kayak FBR atau pemuda Pancasila. Nah, itu tujuan sampling itu untuk menyimpulkan, melakukan inferensia atau karakteristik populasi berdasarkan karakteristik. Contohnya metode statistika inferensia, statistik inferensia. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu aja penarikan contoh berpeluang. Contohnya seperti penarikan contoh gerombol atau klaster ya. Pengambilan secara acak kelompok-kelompok atau gerombol-gerombolan unsur dari populasi yang bersangkutan, kemudian memilih semua atau contoh acak dari tiap kelompok atau gerombolan terpilih sebagai berikut. Misalnya sebuah pengiriman suku cadang motor yang memasuki ke dalam 5.000 kotak yang masing-masing berisi 10 suku cadang. Nah, bila kita ingin memeriksa 100 suku cadang secara acak, cara yang lebih praktis adalah memilih misalnya 10 kotak secara acak nih ya. Kemudian memilih contoh atau memeriksa 10 suku cadang yang dalam setiap kotak yang terpilih tersebut minimal ada 2 tahap multi-stage sampling kan. Satunya penarikan contoh primer, bukan contoh individu dalam populasi tapi kelompok kan, atau gerombol klaster besar yang terdiri dari anggota-anggota individu. Dan sekian itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kurang dan salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.